Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Karmila Sari dari kelas SI 5F. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan artikel yang saya tulis, yaitu ada dua artikel. Artikel yang pertama yaitu berjudul Determin Pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) atau perusahaan manufaktur. Itu proses perjalanan pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur selama 2 periode. Hal itu bertujuan agar hasil penelitian ini lebih representatif. Alasan objek penelitian ini dengan perusahaan manufaktur karena perusahaan ini tersebut merupakan perusahaan pengelola sumber daya yang melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan banyak pihak, yaitu stakeholder, permisaoks, kreditor, konsumen, dan investor. Sehingga dampak kemungkinan risiko yang akan dihadapi pihak yang berkepentingan juga lebih besar. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah perusahaan ini merupakan perusahaan leverage yang cenderung mulai biaya agensi yang tinggi sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang determin pengungkapan enterprise risk management. Manipulasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2013 berjumlah 147 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel enterprise management atau ERM diperingati level G dan risk management komite ERMC, tetapi tidak dipengaruhi oleh reputasi auditor, komposisi independen dan ukuran perusahaan. Dua ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap reputasi auditor, tetapi tidak dipengaruhi oleh level G, komisi independen. Dan ukuran perusahaan komisi independen dipengaruhi signifikan terhadap level G. Yang kelima itu berpengaruh negatif signifikan terhadap enterprise risk management atau ERM. Risk management komite berpengaruh signifikan terhadap ERM. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan risk management komite. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan judul kedua saya, yaitu berjudul Penerapan Operasional Risk Management untuk meningkatkan efisiensi quality cost pada PT SLC. Proses perjalanan pada objek penelitian. Salah satu penyebab tingginya quality cost adalah adanya risiko operasional yang sering terjadi di perusahaan dan tidak diantisipasi, yang menyebabkan tujuan perusahaan akan terhambat. Risiko operasional yang menyebabkan tingginya biaya kualitas perusahaan harus diolah dengan tepat. Salah satu pendekatan untuk mengendalikan risiko operasional adalah dengan menerapkan operasional risk management. Lalu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kita simpulkan salah satu bagian perusahaan peningkatan kualitas dan meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan permintaan pelanggan dan pengurangan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan ARN dan pengaruhi tingginya tingkat penjualan. Yang terakhir ada tujuan penguji hubungan antara penerapan ARM dan biaya kualitas. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan diterapkan ARM secara komplit di semua bagian perusahaan, maka risiko operasional bisa semakin menurun dan biaya kualitas akan mencapai tingkat efisiensi sehingga tujuan perusahaan dapat mengelola risiko operasional yang ada di perusahaan dan efisiensi quality cost dapat dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir itu adalah hasil penelitian. Penelitian ini menguji hubungan antara penerapan operasional risk management dengan efisiensi quality cost. Penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis biaya kualitas yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya proses penerapan operasional risk management dengan mengidentifikasi kondisi internal perusahaan. Penerapan
Tujuan perusahaan identifikasi peristiwa yang terjadi di perusahaan, identifikasi risiko, dan hasil penelitian tersebut dapat didapatkan bahwa adanya hubungan antara ORM dan biaya kualitas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari tugas saya. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Mudah Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.